Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 13 April 2023, berjudul Tuhan mengizinkan penderitaan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Tuhan mengizinkan penderitaan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersuka cita melewati kesukaran sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, latar belakang Tuhan mengizinkan penderitaan dikarenakan umat Allah tidak akan aman dalam mengandalkan mujizat, karena setan akan memalsukan mujizat yang akan diadakan itu. Cara Kristus bekerja ialah mengkhotbahkan firman itu dan menghilangkan penderitaan melalui pekerjaan mujizat penyembuhan. Tetapi saya telah mendapat petunjuk bahwa sekarang ini kita tidak bekerja dengan cara ini, karena setan akan mengerahkan kuasanya untuk melakukan mujizat. Hamba-hamba Allah dewasa ini tidak dapat bekerja dengan sarana mujizat, karena pekerjaan penyembuhan yang palsu yang diakui berasal dari ilahi akan diadakan. Umat Allah tidak akan aman dalam melakukan mujizat, karena setan akan memalsukan mujizat yang akan diadakan itu. Kedua, latar belakang Tuhan mengizinkan penderitaan dikarenakan setelah penderitaan menyusul hukuman-hukuman Allah yang akan dijatuhkan tanpa belas kasihan kepada orang-orang jahat setelah pintu kasihan ditutup. Pada waktu di mana hukuman-hukuman Allah dijatuhkan tanpa belas kasihan, betapa besar kecemburuan orang-orang jahat terhadap keadaan mereka yang tinggal bermalam dalam naungan yang maha kuasa, tempat di mana Tuhan melindungi semua orang yang mengasihi Dia dan telah menuruti perintah-perintahnya. Upah orang benar pada saat seperti itu sungguh merupakan suatu kecemburuan bagi mereka yang menderita akibat dosa-dosa mereka. Tetapi pintu belas kasihan tertutup bagi orang jahat. Tidak ada lagi doa yang dilayangkan demi mereka setelah pintu kasihan ditutup. Ketiga, latar belakang Tuhan mengizinkan penderitaan dikarenakan kesusahan dan penderitaan itu sebagai ujian dan cobaan, agar umatnya bisa mendapatkan kesalehan yang lebih mendalam dan kekuatan yang lebih besar. Kasih Allah terhadap gerejanya tidak terbatas. Pemeliharaannya atas pusakanya tidak pernah berhenti. Ia tidak membiarkan kesusahan menimpa gereja, kecuali yang diperlukan demi pemurniannya, demi kebaikannya untuk masa sekarang dan selama-lamanya. Ia akan memurnikan gerejanya sebagaimana ia menyucikan Ka'bah pada awal dan akhir pelayanannya di bumi ini. Segala yang ditimpakannya ke atas gereja adalah sebagai ujian dan cobaan agar umatnya bisa mendapatkan kesalehan yang lebih mendalam dan kekuatan yang lebih besar guna membawakan kemenangan-kemenangan kayu salib itu ke seluruh penjuru dunia. Keempat, latar belakang Tuhan mengizinkan penderitaan dikarenakan Allah ingin menunjukkan kuasa-Nya yang menguatkan dan memelihara akan umat-Nya pada masa itu. Masa kesusahan persis di depan kita, dan kebutuhan mendesak akan memaksa umat Allah supaya menyangkal diri dan hanya makan untuk sekadar bisa hidup. Tetapi Allah akan menyiapkan kita untuk masa seperti itu. Pada saat yang menakutkan itu, kebutuhan kita akan menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya yang menguatkan dan memelihara umat-Nya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.